Dan di sampingnya itu ada salah satu bangunan yang cukup megah teman-teman ya. Jadi memang rumah-rumah di desa ini itu sudah megah-megah. Disebut janda musiman ya, setuju nggak setuju? Saya ya setujunya ya emang ditinggal gitu kan. Makanya kampung ini agak unik ya teman-teman, dijuluki sebagai kampung janda. Dan ini biasanya dijadikan tempat untuk ya sekedar duduk-duduk sore, duduk-duduk santai bagi warga desa ini teman-teman ya. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Setelah episode sebelumnya, kita mengeksplor pedesaan-pedesaan di Kabupaten Tegal. Maka untuk eksplor kali ini, Senja akan kembali ke timur, yaitu ke wilayah Kabupaten Purbalingga. Tujuan kita kali ini untuk mengeksplor salah satu kampung unik yang dijuluki sebagai kampung janda. Seperti apa kondisi desa dan masyarakatnya? Ikuti terus ya penelusurannya. Sumampir merupakan salah satu desa yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Desa ini terletak sekitar 30 km sebelah timur laut kota Purbalingga. Pemukiman padat yang dikelilingi oleh perbukitan membuat desa ini tampak indah dan subur. Ada sekitar 9.854 jiwa yang mendiami desa ini, dan mayoritas warga laki-lakinya bekerja merantau keluar kota dan pulau-pulau di seluruh Indonesia. Kampung Janda Musiman, julukan tersebut melekat di desa ini lantaran banyaknya kaum lelaki yang merupakan tulang punggung keluarga merantau dan membuat mayoritas warga di desa ini dihuni oleh kaum perempuan. Seperti inilah suasana desa Sumampir yang masuk ke wilayah Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Desa yang berudara sejuk di sisi timur laut Gunung Slamet ini memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Namun siapa sangka, di desa dengan luas wilayah 575 hektar ini, terdapat banyak rumah-rumah megah tingkat 2 bak istana. Rumah-rumah tersebut terlihat berjajar sepanjang jalan di desa Sumampir ini. Menurut kepala desa setempat, pemilik rumah-rumah tersebut adalah para perantau yang sukses. Mereka membangun rumah-rumah tersebut untuk ditinggali oleh keluarganya. Kemajuan desa Sumampir tidak bisa ditinggalkan dari peran para warga mereka yang mencari nafkah di luar daerah. Pembangunan desa yang begitu pesat dengan bangunan-bangunan mewah yang mereka miliki seakan membuktikan bahwa keberhasilan jerih payah mereka selama ini terbukti. Jadi seperti inilah suasana di dusun atau desa Sumampir teman-teman ya. Jadi pagi ini suasananya cukup lengang sekali, dan menurut informasi memang kondisi kampung ini cukup sepi ya, karena sebagian besar warga laki-lakinya itu merantau teman-teman di sini. Makanya kampung ini agak unik ya teman-teman, dijuluki sebagai kampung janda ya, karena sebagian besar warga laki-lakinya itu merantau teman-teman, dan dia akan pulang ya sekitar
6 bulan atau 3 bulan 6 bulan itu baru pulang. Maka di desa ini nampak lengang sekali ya, karena mungkin hanya ada ibu-ibunya aja yang di rumah teman-teman ya. Jadi rumahnya sudah bagus-bagus deh teman-teman, tapi ya situ kelihatannya sepi sekali ya. Jadi seperti ini kondisi rumah, berjauh-jauhan dengan tetangga teman-teman. Jadi sekitarnya kebun ya, seperti itu tuh. Tuh nampak di depan juga ada satu rumah lagi. Nampak lengang sekali emang kampungnya. Nah, sini ada beberapa rumah lagi ya nampaknya. Kenapa disebut kampung janda? Ternyata para suami ini bekerja keluar kota, bahkan keluar pulau, seperti ke Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai ke Papua dalam waktu yang cukup lama. Mereka memasarkan hasil produksi industri rumah tangga yang berbahan dasar kain, seperti spray, kelambu, tikar, hingga ke bed cover. Seluruh produksi dikerjakan oleh kaum perempuan, sementara kaum pria berangkat keluar kota atau pulau membawa beberapa hasil produksi untuk dipasarkan. Sekali berangkat, kaum laki-laki tersebut bisa meninggalkan rumah hingga 3 bulan, bahkan ada yang sampai 5 bulan. Berdasarkan cerita dari warga, kenapa kampung Semampir ini dijuluki kampung janda? Karena mayoritas dalam waktu beberapa bulan, di desa ini banyak sekali wanita-wanita yang tidak ada suaminya, dikarenakan suaminya pergi untuk mencari nafkah di luar kota ataupun pulau. Karena hampir mayoritas para suaminya pergi merantau, sehingga hanya tersisa para ibu-ibu dan anak-anaknya saja. Janda musiman, ya dibilang setuju ya dan nggak setuju ya. Kalau nggak setuju ya memang jadi janda maksa. Disebut janda musiman ya, setuju nggak setuju. Soalnya ya setujunya ya emang ditinggal gitu, nggak setujunya ya orang punya suami kok disebut janda musiman gitu. Namun perlu diketahui bahwa janda yang tinggal di desa ini tidaklah merupakan perempuan yang ditinggal karena meninggal atau bercerai dengan suaminya. Mereka lebih tepat disebut sebagai janda musiman. Fenomena ini terjadi karena mayoritas lelaki di desa ini merupakan pedagang dan buruh migran yang merantau ke berbagai kota di seluruh Indonesia. Dan ini tampak seperti tempat olahraga ya, atau fasilitas umum teman-teman. Ini ada tempat voli sepertinya ya, dan tampaknya masih terawat dan masih dipakai. Ini di depan sini lapangan desa, dan itu nampak anak-anak sekolah masih olahraga ya pagi ini. Tempatnya asri sekali sih kampung ini, karena memang di sebelah sana, depan sana itu udah perbukitan ya teman-teman. Keliling oleh perbukitan, dan ini lokasinya sangat rindang sekali. Adem banget di sini. Dan ini tampak seperti
ruang terbuka hijau ya, atau mungkin taman desa teman-teman. Tuh tempatnya Sri Salu ini ada di bawah rimbunan pohon, dan di sini juga ada lapangan bulu tangkis ya sepertinya ini. Itu juga ada lapangan buat menembak ya. Dan ini biasanya dijadikan tempat untuk ya sekedar duduk-duduk sore, duduk-duduk santai bagi warga desa ini teman-teman ya. Nah, tempatnya ini asri sekali. Di depan sana sepertinya ada sekolah atau taman kanak-kanak ya. Wah, luar biasa sih ini. Desa yang sangat asri. Desa Sumampir menjadi pusat pemerintahan desa. Oleh karena itu, berbagai fasilitas umum berada di Desa Sumampir, baik fasilitas pemerintahan seperti balai desa, posyandu, sekolahan, dan fasilitas ekonomi seperti pasar. Ini adalah suasana pasar desa ya teman-teman, yang sudah bubar nih pasarnya karena sudah siang. Ini lumayan besar juga. Jadi seperti ini suasana pasar di desa ya, ini tempat atau lapak-lapaknya ya. Di depan sana nampak ada sekolah, ya, sekolah dasar, dan di sampingnya itu ada salah satu bangunan yang cukup megah teman-teman ya. Jadi memang rumah-rumah di desa ini itu sudah megah-megah teman-teman, karena memang dari warganya itu rata-rata sebagai pengusaha ya, terutama seperti konveksi, sebagian besar konveksi, yaitu membuat seperti baju, terus ada seperti hordeng dan sebagainya, dan informasinya itu langsung dipasarkan sendiri teman-teman ya. Banyakan tuh, makanya banyakan laki-laki yang ada di sini atau bapak-bapaknya itu merantau teman-teman. Jadi untuk memasarkan barang-barangnya itu sampai ke luar pulau ya, sampai ke luar pulau Jawa sepertinya teman-teman. Dan di sini tuh hampir mayoritas warganya seperti itu. Makanya di sini tuh dijuluki sebagai kampung janda musiman teman-teman ya, karena para istri-istrinya itu sering ditinggal merantau oleh suami-suaminya teman-teman. Luar biasa ya. Jadi, dan hal tersebut itu sudah turun-temurun informasinya. Jadi mungkin dari keluarga, dari bapak pertama nurun ke anaknya terus sampai ke bawah gitu ya. Jadi sudah turun-temurun dan sudah menjadi tradisi mungkin di desa ini. Dan desa ini mungkin akan ramai itu di kala lebaran biasanya teman-teman. Lebaran Idul Fitri itu banyak yang pada mudik ya.